Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semua kelas 10 Teknik Komputer Jaringan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula dengan keadaan saya di sini, sekeluarga alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sebelum kita mulai kegiatan belajar melalui daring ini, marilah kita berdoa dulu agar diberi kemudahan serta kemanfaatan ilmu yang kita dalami. Berdoa kita mulai Al-Fatihah. Selesai. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita belajar program dasar. Kita mau belajar dalam mapel program dasar, di mana mapel program dasar sudah sampai pada algoritma. Algoritma yang sudah kalian bikin setiap pertemuan dengan saya, membuat flowchart secara melalui gambar. Kali ini kita akan bahas, kita aplikasikan dengan algoritma secara nyata, dan nanti kita akan cek berdasarkan fungsi. Kali ini Bapak menggunakan Flogotham, aplikasi Flogotham untuk membuat algoritma. Kita buka dulu algoritmanya. Nah, ini secara default sudah ditampilkan bahwa ada awal dan akhir suatu program. Dalam penyusunan algoritma, kita perlu menambahkan berbagai macam variabel-variabel yang diperlukan dalam membuat sebuah program. Nah, kali ini kita belajar membuat program penghitungan nilai, di mana nanti akan terhitung bahwa nilai di atas 50 dinyatakan berhasil atau lulus, kemudian nilai yang kurang dari 50 dinyatakan gagal. Langkah awal pertama, kita masukkan variabelnya dulu. Klik. Setelah kita tadi ulangi ya, kita ulangi lagi, kita klik ini. Nah, ini kan ada awal dan akhir. Kita klik dulu yang ini untuk menambahkan variabel-variabel yang kita butuhkan. Pertama, kita masukkan deklarasi dulu. Nah, setelah masukkan ini, kita klik 2 kali. Kita kasih nama, contoh saja kita kasih nama I. Nah, kemudian I, tipe programnya kita pilih integer. Nah, setelah kita pilih integer, kemudian kita oke. Nah, setelah ada variabel ini tentu ada input. Nah, kemudian klik di bawahnya. Ingat ya, jangan klik di atasnya, nanti akan kembali programnya. Klik di bawahnya. Nah, kita masukkan input. Kita masukkan input, kemudian kita masukkan tadi nama variabelnya yang sudah kita bikin adalah logikanya. Sebelum saya masukkan sini, logikanya ini data harus masuk ke sini. Nah, ketika ini masuk ke input, maka kita harus samakan dengan namanya biar komputer bisa membaca dengan sempurna. Nah, kita masukkan I, kemudian kita oke. Setelah kita input, kemudian kita kasih rumusan. Nah, kita masukkan setelah input, kita harus proses. Nah, kita masukkan variabel prosesnya, yaitu kita if. Nah, tentu setelah diproses, tentu menghasilkan 2 variabel, yaitu 2 false, yaitu adalah output. Nah, setelah itu kita prosesnya kita tentukan dulu. Kita klik 2 kali, kita ketikkan tadi variabelnya yang pertama adalah I ya, kemudian kita kasih I lebih besar sama dengan 50. Oke. Nah, jika sudah kita beri rumuskan seperti ini, nanti akan
terlihat hasil bahwa nilai di atas 50 dinyatakan berhasil, kemudian nilai yang di bawah 50 dinyatakan gagal. Nah, kemudian fase selanjutnya kita perlu memasukkan variabel output. Kita klik 2 kali kembali pada garis ini ya, garis program, alur program. Nah, kita pilih output. Nah, outputnya adalah kita pilih, yaitu kita tuliskan berhasil. Kemudian kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi fasenya, output lagi. Kita ketikkan lalu gagal. Nah, maaf salah, gagal. Oke. Nah, ini sudah menjadi alur pemrograman secara sistematis tanpa mengulang satu. Ya, sudah titik temu. Ketika sudah benar, maka dia akan muncul sebuah bulat atau menandakan bahwa dia itu adalah berakhirnya program. Lalu bagaimana untuk kita mencoba menyimulasikan bahwa program ini sudah berjalan atau belum? Nah, sebelum nanti kita transfer ke bahasa pemrograman yang kita inginkan. Ini kan sifatnya masih algoritma. Dimana sudah Bapak terangkan bahwa penyusunan algoritma yang tepat akan menghasilkan program yang tepat. Nah, fungsi dari algoritma tersebut apabila nanti terjadi kesalahan pada program, kita bisa mengevaluasi kembali dan meneliti kembali, kemudian memperbaiki melalui susunan algoritma. Nah, selanjutnya agar program ini bisa berjalan atau kita cek dulu atau kita uji dulu bahwa ini sudah benar atau belum, kita cek dengan melakukan run. Nah, ini kita klik saja run. Nah, kemudian kalau sudah kita klik run, kita dicoba, kita masukkan nilainya. Katakanlah 50. Kemudian kita enter. Nah, secara otomatis berhasil. Nah, berarti ada keterangan berhasil, maka programnya berjalan. Kita tutup, kemudian kita coba lagi. Kita masukkan dengan angka 49. Lalu kita enter. Nah, gagal. Nah, berarti boleh dikatakan bahwa pembuatan algoritma kali ini sudah berjalan seperti yang sudah kita inginkan atau sesuai dengan alur pemrograman yang sudah kita inginkan, yang sudah kita konsep ya. Nah, lalu bagaimana ini akan kita transfer menjadi bahasa pemrograman biar nanti suatu saat bisa kita kembangkan untuk menjadi program yang lebih bermanfaat lagi. Misalnya nanti kita bisa install di sebuah komputer atau bagaimana, atau kita install di sebuah handphone atau bagaimana. Nah, kita harus rubah dulu algoritma ini menjadi bahasa pemrograman. Nah, kita klik dulu tool ya, kita pilih programnya Secure Code Viewer. Ini kita klik Secure Code Viewer. Nah, setelah itu ini secara default sudah ditentukan, tapi ditentukan oleh passkode Java. Kemudian kalau kita mau mengubahnya sesuai dengan keinginan kita, program kita, entah itu Python, entah itu Java. Nah, biasanya kalau saya itu makainya ke Java. Karena apa? Java ya lebih ringan kalau menurut saya ya. Tapi tergantung dari pembuat program tersebut mau jadi program apa. Kalau yang dipindah ke TransSQL ini bisa berubah menjadi database seperti akun-akun keuangan dan akun-akun perbankan dan sebagainya, dia pakainya SQL karena dia ada database besar. Nah, kita rubah menjadi Java. Nah, maka akan sudah
tersusun seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengetikkan bahasa pemrograman seperti ini pada program kita. Kita secara sudah otomatis. Sekarang berkembangnya zaman sudah mempermudah kinerja kita. Selanjutnya, jika sudah menjadi bahasa pemrograman Java, kemudian kita simpan. Kemudian dengan nama belajar 1. Kita simpan. Demikian yang saya sampaikan untuk materi kali ini, dan untuk materi-materi selanjutnya akan saya bahas di sesi pertemuan yang berikutnya. Ini pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Simple, sederhana, sedikit saja, tapi saya harap kalian semua bisa memahami. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit demi sedikit. Kalau kalian paham, insya Allah akan bermanfaat. Nah, jika sudah, mohon nanti dipelajari dengan baik. Kemudian nanti kita buka sesi diskusi kita di grup-grup online kita yang sudah disiapkan melalui WhatsApp. Nanti kita diskusi secara edukatif online. Kita akan bahas. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya.